korban mendapatkan keadilan dan kesedihan, kesengsaraan bagi yang melakukan, ya, bagi pelaku. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, itu udah pasti ya. Nah, kalau konsekuensi itu kan ada imbalan. Sesuatu harus terjadi. Kamu menumpahkan air di meja belajar. Konsekuensinya kamu harus membersihkannya. Ya, ini konsekuensi. Jadi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman kan dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban itu bisa diabaikan. Ya sudahlah, ya. Kamu mematahkan pensil teman kamu misalnya. Ya sudahlah, diabaikan. Tidak ada ya hukumannya misalnya, ya, diabaikan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Iya, kalau di dalam konsekuensi itu murid itu dibuat tidak nyaman. Bagaimana kalau direstitusi? Karena restitusi ini merupakan pilihan. Kamu telah melakukan sebuah kesalahan. Ibu tidak melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya. Nah, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Ya. Kemudian korban mendapatkan ganti, ya, murid mendapatkan penguatan. Nah, seperti apa teori restitusi ini? Nanti kita akan melihat videonya, ya. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ketika ada anak di dalam kelas itu tidur, kita melihat nih, kita lagi ngajar, anak tidur. Apa kita langsung responsif? Kamu bangun, cuci mukanya. Kemudian datang lagi, dia tidur lagi. Kemudian kamu maju ke depan, angkat kakinya satu. Ya. Tanpa kita melihat kebutuhan apa sih, kebutuhan dasar apa yang belum dia miliki. Nah, saya putarkan videonya dulu. Sebentar ya, sambil menyalakan video. Ini gimana wifi? Tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang harus kita pahami. Mari kita simak bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Makanya ditepuk dulu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban. Dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha mengukur karena kita harus melihat dunia dulu baru jalan. Sabar ya. dan mendukung murid dan memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindak Baik Bapak Ibu, sambil saya jelaskan ya. Oh iya, tidak ada sinyal. Ini juga baik ya, saya lanjutkan bahwa kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar kita. Apa saja? Yang pertama, kita memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan kebutuhan yang namanya cinta dan kasih sayang. Kita butuh, ya, kita membutuhkan
survival, bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup. Kemudian kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kita membutuhkan kebebasan, kita membutuhkan kesenangan, dan kita membutuhkan kekuasaan. Ketika ada anak didik kita, ketika di dalam kelas kita amati kok lesu, dia tidak bersemangat, kita tidak boleh langsung responsif menjudge anak tersebut. Misalnya dia itu malas, kita harus amati, kita teliti dulu kenapa sih anak ini setiap di dalam kelas itu selalu tidak bersemangat, selalu kelihatan tidak bersemangat, kemudian lesu. Oh, ternyata dia berangkat ke sekolah itu tidak pernah sarapan. Kenapa? Ternyata setelah kita teliti, dia misalnya hidup bersama keluarganya yang pas-pasan, kadang makan, kadang tidak. Kita kan harus melihat ke situ. Oh, berarti dia membutuhkan apa? Survival, untuk bertahan hidup. Ya, jadi kita tidak boleh langsung responsif. Kemudian kita membutuhkan cinta dan kasih sayang, itu udah pasti sebagai manusia.